Halo teman-teman, kembali lagi di channel Feknida Developer. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara bikin game seperti Warnet Simulator. Di bagian video part 2 ini kita akan membahas bagian pick up dan place object. Jadi kita akan bikin playernya bisa mengambil barang dan menaruhnya seperti di game Warnet Simulator. Dan ini contoh videonya. Di sini, player bisa mengambil barang dengan maksimal jumlah barang yang telah ditentukan dan bisa menaruh barang sesuai dengan tempat dan rotasi barang yang kita inginkan. Bagi teman-teman yang belum nonton video yang part 1-nya, saya sarankan untuk tonton terlebih dahulu. Di video part 1 membahas bagian men-setup komputer dan pokoknya dari awal banget bikin game Warnet Simulatornya. Jadi saya sarankan untuk tonton. Di video part 2 juga akan sedikit membahas mengenai bahasan yang di video part 1. Jadi kita bahas ulang sedikit yang dibahas di video part 1. Untuk persiapan, saya sudah mempersiapkan 3 dimensi untuk satu setup komputer untuk klien. Yang pertama CPU, kedua monitor, ketiga mouse, ada keyboard, kursi, dan meja. Nah, dan semua 3 dimensi tersebut akan digunakan. Dan ini untuk daftar hal-hal yang akan dibahas. Yang pertama kita bahas adalah 3 dimensi. Kemudian yang kedua itu ada C# part of computer. Kemudian kita akan bikin on raycast dan bikin raycast. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Kita bahas bagian 3 dimensinya dulu. Itu kita buka dulu bagian blendernya, yang bagian mana ya? Yang bagian monitor. Nah, di sini ada monitor blend, kita buka. Dan untuk membukanya, teman-teman ini harus punya aplikasi Blender. Karena saya bikin objek 3 dimensinya itu di Blender. Nah, untuk 3 dimensi di sini terdapat titik kuning. Si objeknya ini harus benar-benar di tengah-tengah gitu, sesuai dengan titik kuning. Nah, seperti ini kita coba untuk tengahkan objeknya. Caranya tekan tab, lalu Ctrl A, dan kita ubah posisinya kan sesuai tengah-tengah gitu. Nah, caranya itu tinggal drag. Kalau misalnya bagian kirinya, bagian side tidak di tengah, maka kita tekan view, kemudian tekan left. Kalau misalnya belum di tengah banget, maka teman-teman tinggal geserkan aja. Ini belum di tengah, jadi saya geserkan ke sini karena ini adalah tengah-tengahnya ini. Oke, kalau misalnya atasnya belum tengah, maka tinggal geserkan aja. Kemudian untuk ukuran objek 3 dimensinya itu harus 1, 1, 1. Teman-teman bisa lihat di bagian object properties. Di sini ada X, Y, Z, bagian scale-nya harus 1, 1, 1. Kalau misalnya kurang dari 1 atau lebih, maka objeknya akan terlalu besar atau terlalu kecil gitu. Jadi harus benar-benar 1, 1, 1. Kalau misalnya ingin dirubah ukurannya, teman-teman tekan tab, lalu Ctrl A dan tekan S. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Oke, seperti itu. Kemudian kita save. Dan jangan lupa untuk diekspor ya. Jadi FBX yang saya suka ini adalah FBX. Oke, untuk 3 dimensi seperti itu. Kemudian kita akan ulik bagian script part of computer. Nah, ini kita buka. Di sini untuk mono behavior kita ubah menjadi on raycast. Kemudian di bawahnya tambahkan public override void on interact. Di sini tambahkan find object of type raycast. Kemudian panggil metode yang ada di dalam raycast, yaitu pick up. Nah, jadi fungsinya metode ini adalah untuk mengambil barang.
Nah, nanti setelah ini kita akan bikin on raycast-nya. Kemudian setelah bikin on raycast, kita bikin raycast. Di dalamnya bikin pickup method. Oke, kita keluar. Nah, di sini terdapat error ya, karena on raycast-nya belum dibikin dan juga raycast-nya belum dibikin. Kemudian kita bikin on raycast, kita create, pilih script. Kita kasih nama on raycast. Kita buka, kemudian kedua metode ini hapus dan bikin on raycast-nya menjadi abstrak. Lalu di sini tambahkan public virtual void on interact. Seperti itu. Kita keluar. Kemudian kita bikin script raycast. Nah, di script raycast kita akan tambahkan variabel-variabel. Ini variabelnya banyak. Yang pertama variabelnya itu adalah float range. Range ini adalah untuk menentukan jarak yang bisa diinteraksi oleh player. Kemudian ada public layer mesh, interacted mesh. Jadi setiap objek yang bisa diinteraksi itu memiliki layer mesh, interacted mesh. Lalu tambahkan renderer mesh. Nah, renderer mesh ini adalah objek untuk menampilkan barang yang akan ditaruh oleh player. Jadi kalau player sedang mengambil barang dan akan menaruhnya, maka tampil atau muncul objek yang seolah-olah barang yang diambil oleh player itu ada taruh di depannya gitu. Nanti kita lihat aja lah, agak susah dijelasinnya. Lalu di sini tambahkan public transform parent. Parent ini adalah parent atau objek yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menaruh objek yang kita ambil atau barang yang kita ambil. Kemudian tambahkan selected integer. Selected integer ini adalah indeks untuk memilih barang yang sedang kita ambil. Soalnya nanti ketika kita mengambil barang itu bisa beberapa barang yang kita ambil, bisa 1, 2, dan 3. Nah, untuk memilih barang tersebut kita harus menggunakan indeks. Jadi yang kita pilih barangnya itu bisa nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Ditentukannya oleh variabel selected. Lalu di sini tambahkan max pick. Max pick ini adalah jumlah barang yang bisa diambil. Kemudian tambahkan float range place. Nah, range place ini adalah jarak yang bisa player untuk taruh barangnya gitu. Jadi mempunyai jarak untuk menaruh barangnya. Lalu tambahkan 2 mesh filter, yaitu mesh filter item dan mesh filter. Ini agak susah dijelaskannya. Jadi mesh filter item itu adalah mesh yang ada di dalam objek yang kita ambil gitu. Jadi meshnya diambil kemudian akan dimasukkan ke mesh filter. Dan mesh filter itu adalah yang ini nih, objek mesh dari renderer mesh gitu. Dari si renderer mesh ini mempunyai mesh dan meshnya itu akan diisi dengan mesh filter item ini. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan fungsi di dalam face start, yaitu mesh filter, renderer mesh, get component, mengambil komponen dari renderer mesh gitu, mesh filternya. Nah, ini get component mesh filter. Lalu kita isi codingan di bagian update. Kita tambahkan raycast hit, lalu di sini tambahkan bool is pick item parent child count. Kemudian di sini tambahkan bool is raycast pick physics raycast transform position forward out hit replace, kemudian 0 query
trigger interaction. Ignore. Nah, di sini kan ada codingan query trigger interaction ya, ignore. Jadi setiap objek yang diinteraksi atau terkena ray cache dan objek yang terkena ray cache-nya itu memiliki collider is trigger, maka akan diabaikan si collidernya oleh si ray cache. Kemudian di sini tambahkan renderer mesh object set active is pick item dan is ray cache pick. Jadi kalau misalnya kita ingin menaruh barang, maka muncul tampilan seolah-olah kita akan menaruh barangnya gitu. Lalu di sini tambahkan kondisi jika is pick item, renderer mesh transform rotate vector 3 up, input mouse scroll delta y, kemudian kasih 10. Nah, fungsi rotasi ini adalah rotasi untuk si objek yang akan ditaruh gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menaruh barang, kita bisa rotasikan terlebih dahulu objeknya sesuai yang kita inginkan. Lalu tambahkan lagi renderer mesh transform position new vector 3, hit point x, kemudian hit point y, tambah renderer mesh bounce size y kali 0,5f. Kemudian di sini tambahkan hit point z. Lalu tambahkan kondisi lagi, if mesh filter tidak kosong, maka mesh filter ya yang ada di renderer mesh, bagian meshnya itu diisi dengan mesh filter mesh. Lalu tambahkan is ray cache pick, kemudian is ray cache pick jika true, maka si player ini bisa menaruh barang. Key code mouse 0. Kemudian di sini tambahkan metode place, kasih posisinya yaitu hit point. Lalu tambahkan else di bagian is pick item. Di sini tambahkan ray cache basic ray cache position transform forward out hit range interacted mesh. Kemudian tambahkan input if input get key down, key code mouse 0. On ray cache hit transform get component on ray cache. Kemudian di sini panggil metode on interact yang ada di on ray cache. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah fungsi untuk mengambil itemnya. Nanti di bagian part of computer yang memiliki on ray cache, nah ini nih, itu dipanggil metode on interact-nya, dan on interact-nya ini memanggil metode find object of type ray cache pickup. Oh iya, lupa bagian pickupnya ini tambahkan transform. Kita tambahkan objek yang memiliki part of computer ini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini tambahkan for in i0 i kurang dari parent child count, kemudian tambah i. Nah, if i selected, maka parent get child i give object set active true. Kemudian jika else, maka false. Nah, ini adalah fungsinya untuk memilih objek yang akan ditaruh gitu. Ketika objeknya indeks nomor
nomor objeknya itu sesuai dengan nomor selected, maka akan tampil, dan yang lainnya tidak akan tampil gitu. Jadi di false. Lalu tambahkan public method void pick up. Kemudian di sini tambahkan transform m_item. Nah, di m_item itu mesh filter. Mesh filternya ini meshnya harus diisi dengan m_item get component mesh filter, kemudian mesh. Di sini m_item transform set parent. Nah, ini adalah untuk memasukkan objek yang kita ambil ke dalam parent atau menjadi childnya si objek parent ini. Kemudian m_item transform local position vector 3 0. Lalu m_item transform local rotation itu juga 0, quaternion scalar vector 3 0. Kemudian kita ambil komponen collider dari itemnya dan kita disablekan. Dan juga di setiap item yang diambil itu harus mempunyai satu collider ya, jangan lebih. Kalau misalnya ingin lebih berarti si ininya harus menggunakan for. Tetapi di tutorial ini saya hanya akan menggunakan satu collider di objek-objek yang bisa diambil oleh player kita. Collider enabled false. Kemudian di sini tambahkan m_item juga dan panggil bagian digit body. Kemudian is kinematiknya itu true. Lalu m_item get component part of computer enabled false. Lalu kasih keterangan bahwa pick up item yaitu ambil nama itemnya, objek name. Nah, seperti itu. Lalu kita bikin public method place item, place aja. Kemudian di sini kasih variabel vector 3 m void. Di sini tambahkan transform item selected parent get child selected. Jadi kita hanya bisa menaruh barang yang kita pilih gitu. Kemudian item selected set parent null. Lalu item selected local positionnya itu dengan posisi yang baru yaitu new vector yang dari endpoint x, kemudian endpoint y tambah ender mesh bounds size y kali 0,5 f. Lalu di sini tambahkan endpoint z seperti itu. Kemudian rotasinya sesuai dengan render mesh transform rotation. Kemudian tambahkan item selected lagi, kita ambil komponen dari part of computer. Nah, yang ini aja kita kopikan ke sini. Lalu di bagian collider kita bikin true. Di bagian kinematik itu false. Di bagian part of computer itu true dan kontennya. Lalu di sini tambahkan rigid body lagi dan bagian use gravity-nya itu harus true. Kemudian tambah keterangan, yang ini aja kopikan.
place item yaitu item yang namanya bla bla bla. Lalu di sini tambahkan on draw gizmos. Di draw gizmos ini kita akan melihat ray case yang ada di player. Draw ray, transform position, transform forward, range. Ya, seperti itu. Dan ini adalah codingan untuk mengambil barang dan menaruh barang. Oke, seperti itu. Oh, di sini ada yang salah, guys. Raycase bagian 69 katanya. Rigido body, seharusnya rigid body ya, bukan rigido body. Rigid body. Nah, di sini banyak yang salah juga di bagian raycase, yaitu M item 79 ya. Oh iya, seharusnya ini bukan M item tapi item selected. Kita kontrol C bagian item selected, kemudian di sini kita kontrol D. 1 2 3 4 kali di kontrol D-nya, kemudian kita kontrol V. Nah, seperti itu. Oke, errornya sudah sembuh. Oke, kemudian kita akan implementasikan script-scriptnya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu bagian tabelnya. Nah, di tabel itu terdapat dua collider, box collider dan box collider juga gitu. Tapi satunya itu box collidernya is trigger. Dan yang bagian is trigger itu harus lebih dari ukuran tabelnya gitu, atau objek 3 dimensi table. Karena si trigger ini akan menampung objek-objek 3 dimensi yang akan dijadikan setup komputer, yaitu monitor, CPU, kursi, dan ya ini dua, itu keyboard dan mouse. Nah, dan objek tersebut harus ada di dalam is trigger ini, si collider ini nih, yang besar. Objek-objek yang akan dijadikan setup komputer. Jadi teman-teman harus bikin collider ininya dulu, kemudian bikin collider yang ada di dalam table atau sesuai dengan ukuran tabelnya gitu, yang ini nih. Lalu setelah teman-teman tambahkan dua collider di bagian objek table, tambahkan juga building PC. Jadi si table ini adalah patokan atau hal utama untuk setup komputernya. Jadi di sini tambahkan building PC dan requirement-nya teman-teman tambahkan juga. Saya kasih 4. Di sini tuh ada, oh ya, satu lagi monitor ya. Yang pertama itu ada mouse, keyboard, CPU, chair, dan monitor. Nah, di bagian requirement build PC ini teman-teman hanya mengisi bagian ID-nya saja. Jadi ID-nya itu mouse. Sedangkan name itu kita isi di bagian part of computer. Nah, di name ini teman-teman bisa mengisi namanya, yaitu menjadi nama mouse Samsung atau mouse Lenovo atau mouse Logitech gitu. Nah, sebagai patokannya itu adalah mouse aja gitu di ID-nya. Oke, lalu kita akan tambahkan raycase ke kamera yang ada di player. Kita buka bagian FPS, kamera holder. Oh, ini bentar lah. Di sini ada kamera. Kemudian di sini tambahkan raycase. Nah, di bagian raycase range-nya itu saya kasih 3,5, kemudian interacted mesh. Nah, di sini ada interacted layer mesh-nya. Cara bikin layer mesh itu kita pergi ke default, kemudian add layer. Di sini kan yang tadinya kosong diisi dengan yang sesuai teman-teman inginkan. Saya kasih interacted. Kembali ke kamera, kemudian interacted-nya pilih interacted. Dan untuk render mesh, kita bikin dulu render mesh-nya. Caranya kita bikin game object, 3 dimensi objek, kemudian pilih cube. Kasih nama renderer mesh. Nah, di bagian renderer mesh ini collider-nya itu dihapus dan kasih material transparan gitu. Nah, di sini saya kasih material transparan. Teman-teman sih bisa kasih material bebas aja ya, tapi yang saya inginkan itu yang transparan.
Lalu kembali ke kamera dan tambahkan bagian renderer mesh-nya oleh renderer mesh yang telah kita bikin barusan. Bagian parent ini tambahkan dengan item holder. Nah, item holder ini cara bikinnya itu dengan create empty object, lalu kasih nama item holder. Seperti itu doang sih. Lalu di selected ini tidak perlu diubah ya. Karena untuk mengubahnya ini teman-teman tinggal isi dengan indeks yang sesuai teman-teman inginkan, atau teman-teman bikin inputan yang untuk memilih selected atau indeks-indeks ini. Untuk max peak ini teman-teman tentukan yang sesuai teman-teman inginkan. Saya akan kasih 2 aja. Lalu di rank place ini kasih 8. Oh iya, di bagian diecast itu ada yang salah ya. Nah, di sini seharusnya tambahkan kondisi jika parent child count kurang dari lebih dari dan sama dengan max peak, maka dikasih return. Maka codingan yang di bawah ini tidak akan tereksekusi karena player sudah mengambil barang sesuai dengan maksimal jumlah barangnya. Oke, lalu kita akan bikin part of computernya. Dan di sini juga sudah bikin sih sebenarnya, tetapi saya akan kasih tunjuk lagi cara bikinnya. Oke, kita bikin. Kita drag bagian 3 dimensi monitor. Di sini ada 3 dimensi, ada monitor, kemudian kita drag yang bagian FBX. Kita drag ke layar. Lalu kita di sini tambahkan collider. Box collider. Kemudian tambahkan part of computer. Dan di part of computer ini kasih nama ya, bahwa ini adalah monitor. Ini nama ID-nya harus sesuai dengan nama ID yang ada di dalam table, yang bagian monitor. Nah, ini M-nya gede, maka di bagian monitor juga M-nya harus gede. Lalu kasih namanya ini bebas, mau monitor Samsung, Lenovo, dan lain sebagainya. Seperti itu, dan jangan lupa di bagian layarnya ini harus interacted. Nah, seperti itu. Kemudian tambahkan rigid body. Nah, rigid body ini use gravity-nya harus dicentang atau dicontreng. Lalu collision detection-nya ini continuous speculative. Lalu di rotasinya ini harus di freeze ya, karena kalau tidak di freeze maka dia akan berotasi gitu. Oke, seperti itu. Lalu di bagian part of computer yang lainnya, yaitu keyboard, mouse, CPU, dan share, di bagian freeze positionnya ini kita disablekan aja semua. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan coba mainkan. Nah, kita coba mainkan, kita klik kiri dan bisa, dan di sini teman-teman bisa menaruh barang sesuai yang teman-teman inginkan. Untuk merotasikan barangnya, teman-teman tinggal scroll bagian mouse tengah. Nah, ini kita scroll, kita taruh di sini aja ya. Wah, jadi gitu. Nah, kita taruh di sini. Kemudian monitornya taruh di sini juga. Gini. Lalu monitornya taruh di sini. Dan keyboard taruh di sini, dan mouse-nya taruh di sini. Nah, ini adalah setup monitor, setup komputer untuk klien. Ini bercanda. Kita posisikan kursinya di sini, lalu monitornya di sebelah sini. Kebalik. Nah, lalu ini CPU ya, bukan monitor. Nah, ini monitor. Monitornya seperti ini, dan keyboard seperti ini. Lalu mouse-nya seperti ini. Nah, udah beres. Seperti itu sih. Nah, kita lihat di bagian table bahwa objek-objek yang menjadi persyaratan untuk men-setup komputer telah is added.
Nah, di sini isi datanya sudah tercontreng, maka si komputer ini is ready to use atau siap digunakan untuk klien. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah untuk diikuti tutorial. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Bila ingin request tutorial, komen aja di bawah ini. Nanti requestnya saya masukin ke daftar konten yang akan dibikin. Dan bila ingin melihat daftar konten yang akan dibikin, lihat aja di story Instagram saya gitu. Lihat di bagian story-nya, di sana ada story Fernida Dev, teman-teman lihat. Di bawah ini, di bawah deskripsi, saya sudah taruh link download asetnya. Jika teman-teman ingin jadi langsung project ini secara instan, teman-teman tinggal download, kemudian buka scene bagian tutorial di sini. Maka semuanya akan jadi seperti ini gitu. Oke, lalu di bagian deskripsi juga saya taruh link grup Telegram untuk diskusi mengenai game developer. Jadi bila teman-teman ada bug di tutorialnya, tinggal konsultasikan aja di grup Telegram gitu, dengan record videonya atau screenshotnya. Nanti sebisa saya akan jawab untuk menemukan solusi atau untuk kasih solusinya. Oke, seperti itu dari saya dan see you in the next video. Bye bye.